Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Ini kali ini Kak, kita memberikan tutorial bagaimana cara membetulkan baterai kering guys ya, rechargeable guys, baterai kering rechargeable bekas lampu emergency guys. Jadi kita kan ada banyak lampu emergency di gedung yang sudah lifetime-nya udah melebihi ya, udah faktor umur ya, karena dia emergency kan 24 jam. Nah, kita manfaatin baterai yang ada di dalam lampu emergency. Kalau ada baterainya itu kan berarti kan rechargeable guys ya. Rechargeable itu bisa dicas guys. Jadi kita ambil ini dari limbah B3. Ini posisinya lagi ngecas ya guys ya, tuh lagi ngecas, posisinya konstan, voltage setting state lagi ngecas. Nah itu kita udah satuin, itu udah berhasil kita cas tadi baterai-baterainya jadi 12 volt. Intinya kita nyari tegangan 12 volt guys. Nah ini posisinya yang lagi dicas guys, jadi lagi dicas ini untuk baterainya. Jadi dia belum ada 12 volt karena lagi ngecas tadi, emang nggak ada tegangannya sama sekali. Kita coba repair dengan charger yang bisa dibeli di online lah. Di charger satu pas ya guys ya. Jadi kalau untuk aki baterai-baterai kecil bisa dipakai, buat motor bisa, aki motor. Kemarin kita coba buat aki genset, ternyata nggak kuat guys. Kalau aki genset kan dia sekitar 100 ampere lebih ya, jadi terlalu gede, harus pakai 3 pas, pakai trafo apa-apa gitu. Cuman kalau untuk yang kecil-kecil bisa pakai ini nih, charger beli di online nih guys. Nah ini bisa kita atur, kalau udah 10 volt kita atur pelan-pelan, naikin jadi 12 volt. Nah ini harus pelan-pelan guys ya, 13 lah, 13 atau 14 boleh. Nah nanti sampai mentok, nyampe full. Kalau udah nyampe mentok full gini berarti ampernya udah dapat, AH-nya udah dapat guys. AH-nya ini ampernya nanti turunin sampai 0. Jadi sampai full ya, sampai full charge, sampai full charge ini. Ini nanti kalau udah mentok, ini posisi putarannya mentok. Nah nanti ampernya ini jadi 0, artinya ampernya udah ini, AH-nya udah dapet gitu kan. Jadi yang penting kan AH-nya ya, AH-nya udah dapat, tegangannya udah 12 volt udah dapat. Ini kemarin kita udah dapat beberapa yang udah berhasil dicas. Ini udah berhasil kita cas ya guys ya. Ini udah 12 volt ini. Jadi kalau baterai rechargeable itu beda sama baterai unrechargeable. Kalau unrechargeable kan baterai yang kita beli di Indomaret itu, yang nggak bisa dicas itu satu selnya kan dia tegangannya 1,5 volt. Kalau untuk baterai rechargeable kayak gini dia cuma 1,2 volt guys, 1,2. Jadi kalau 1,2 ditambah 1,2 berarti kan 2,4 ditambah, nah ini kita tambah-tambahin biar ketemu tegangan 12 volt DC guys. Nah ini kan kita rangkai seri nih, udah kita rangkai seri, jadi ketemu tegangan 12 volt, ketemu 12 volt, kita cas ulang, baru kita rangkai seri, baru kita cas ulang. Soalnya kita chargernya ini seperti yang ada tulisannya untuk 12 volt dan untuk aki 24 volt. Jadi sebelum ngecas kita harus perhatiin dulu aki yang kita aki baterai yang kita mau cas itu rechargeable atau tidak ya. Kalau ada tulisannya unrechargeable jangan pernah dicas ya, dia nggak bakalan bisa, berbahaya, malah bisa meledak nanti, panas malah balik ke casannya nanti gitu ya guys ya. Jadi diperhatikan dulu ada tulisan rechargeable enggak kalau boleh. Tapi kalau untuk baterai yang ada di lampu emergency pasti dia rechargeable, karena dia kan ngecas dari rangkaian yang ada di lampunya itu. Cuman kebanyakan kalau udah sering dipakai yang rusak itu itunya guys, apanya tuh, rangkaian elektroniknya yang buat ngecas. Yang buat ngecas itu rusak karena dia kan 24 jam ya, biasanya kan nyolok terus ke colokan listrik ya, dia pengaruh ke rangkaian elektroniknya.
baterainya sih sebenarnya kalau nggak ada tanda-tanda ngembung apa kebakar sih masih bagus. Ini kita nyoba beberapa sih rata-rata bagus ya, tapi ada satu juga yang nggak bisa dicas kemarin itu. Kemarin kita udah dapat, kita bisa tes ini tegangannya berapa volt. Testernya mana ya? Aduh, testernya di sana guys, lupa. Oke, kalau gitu kita tes pakai itu aja deh. Kita tes pakai bel. Kita tes pakai bel kemarin kebetulan kita bikin mini polish alarm guys. Mini polish alarm. Bentar. Nih. Ini guys, ini mini polish alarm kita kasih tegangan 12 volt ya guys. Kita kasih tegangan 12 volt dari sini ya. Bunyi enggak ya? Pasti bunyi kenceng. Bentar. Kejauhan lah. Nih. Ini minus negatif, putih positif. Nih, ntar bunyi pasti. Ini negatif. Ini negatif ya. Ya, bunyi guys. Nah, kenceng guys. Ini lampu dua apa? Baterai banyak gini bisa dicas ya. Ini udah tegangannya udah 1,2. Tapi kalau untuk ngidupin lampu semacam ini nih, lampu LED ya. Ini lampu LED sih bisa, cuman ya harus dicopot-copotin juga sih. Harus dikasih tegangan. Kalau LED kan 3 volt bisa lah, bisa terang seperti ini 3 volt atau 4 volt lah satu lampu ini bisa awet guys, buat emergency di rumah buat dimana gitu, dimanfaatin guys. Jadi sayang ini sebenarnya kalau dibuang di limbah B3. Di limbah B3 kan maksudnya aki itu kan bahan berbahaya dan beracun ya. Limbah B3 ya, bahan berbahaya dan beracun kalau nggak salah ya. Jadi bahaya kalau misalkan langsung dibuang ke tempat pembuangan sampah, harus diolah dulu, harus ada badan usaha yang mengolah limbah B3 ya. Kita buang juga nggak boleh sembarangan guys ya, karena mengandung merkuri guys. Itu baterainya itu di dalamnya kan ada merkuri itu yang apa tuh, serbuk hitam itu ya. Dia kan nggak bisa didaur ulang, harus dimusnahkan dengan cara apa nggak tahu juga saya. Itu urusan dinas lingkungan hidup ya, biar nggak mencemari tanah. Soalnya kalau masuk ke tanah nanti dimakan sama tumbuh-tumbuhan, terus tumbuhannya mengandung itu apa, merkuri, dimakan sama kita, kan kita juga yang kena nanti. Makanya kita manfaatin aja guys, ini masih bagus guys, masih bagus ya guys. Baterai bekas lampu emergency bisa dimanfaatin di rumah. Kalau mau order boleh, itu charger satu pasnya ya, udah lengkap ini nih tuh. Tinggal nunggu aja nih, 4 jam cukup. Ini saya ngecas malam 4 jam 5 jam. Kalau misalkan 4 jam 5 jam nggak full, udah pasti itu baterainya udah nggak bisa dicas, itu rusak ya guys. Jangan dipaksain, udah buru-buru aja dicabut, ganti pakai baterai yang baru. Kalau nggak dites dulu mana sel yang rusak, mana sel yang masih bagus. Yang bagus masih bisa kita manfaatin. Jadi tanjakannya kalau kita ngecas itu dari fisik kelihatan pasti anget ya. Ini anget guys. Jadi anget, nggak boleh panas ya. Kalau panas ya ntar bisa meledak ini. Ini kita sambungin seri ya. Tuh kita solderin. Ini saya pakai timah apa nih? Jadi timah T0 ya. Ini saya sambung pakai T0 doang. Fungsinya yaitu biar kalau ada panas berlebih dia putus otomatis. Jadi saya semacam patron lebur juga ya guys ya. Jadi kalau panas berlebih dia putus gitu guys, buat pengaman, safety gitu. Kayak sekring lah, kayak sekring gitu guys. Jadi begitu guys, semoga bermanfaat cara pengecasan, cara perbaikan lah. Ini kan kita benerin rekondisi, namanya itu baterai kering rechargeable ya guys ya. Ingat ya guys ya, rechargeable yang bisa dicas ya. Jadi kalau unrechargeable nggak bisa dicas, harus rechargeable. Rechargeable itu bisa dicas, kalau unrechargeable itu tidak bisa dicas. Terus tegangannya kalau mau gabungin, ingat satu sel, satu baterai itu 1,2 volt, bukan 1,5 ya. Saya ingetin lagi nih, ini ada 3 sel nih.
Ini ada 3 sel sebenarnya satu gelondong ini, 1 2 3, berarti 3 dikali 1,2 volt, ketemulah sekian volt, berapa tuh 4, berapa gitu ya. Ini pokoknya ini udah saya jumlah udah 12 volt. Oke guys ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Saya lagi nyari subscriber, ini masih berapa nih? Biar dapat 1000 subscriber baru 144 guys. Saya dibantu guys untuk subscribe-nya biar kita dapat monetisasi dari dari YouTube guys. Oke guys, gitu aja guys ya, tetap jaga kesehatan guys. Corona masih menyerang Indonesia untuk yang kedua kalinya, ini menyerang yang luar biasa. Kita besok tanggal 5 ya, tanggal 5 Juli 2021 mall udah ditutup lagi guys, ditutup total sampai 2 minggu ke depan. Semoga wabahnya cukup cepat hilang guys ya. Oke guys, selamat siang, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, kirim ke teman-teman apabila ada aki-aki rusak bisa dicas. Ini buat aki basah juga bisa, harusnya harusnya bisa, karena bisa buat ngecas aki kering. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.